Kali ini kita menuju ke arah barat dari kota Jogja. Betul Tapi sekali. nggak terlalu ke barat. Enggak Belum barat-barat terlalu. banget. Ini deket kok ke situ kan sampai Tugu ya sana. Situ itu pokoknya. Situ terus itu. Iya. Dan tapi kita di area di mana kalau orang yang lagi bangun rumah itu pasti butuh di produk di sini. Saya tuh sering pesen bongso apa namanya yang buat angin-angin itu apa? Angin-angin. Lobster. Nah. Lobster itu bukannya seafood? Bukan. Oh lobster ya? Noto lobster. Nah, sekolahnya noto lobster. Nah, di sini memang produknya sudah khas sekali. Apa itu? Yaitu seputar tanah-tanah itu dari genteng, tanah liat ya, genteng, dari lantai, dari macam-macam kayak gitu. Bata Expo. Bata Expo. Coba tebak kita ada di mana? Pertanyaan yang tidak ada hadiahnya, silahkan dijawab. Passwordnya kelamaan mas. Kelamaan. Ya karena kita sedang di Balai Kalurahan Sidoluhur. Ini di Kalurahan Sidoluhur Kapanewon Godean Kabupaten Sleman. Tepuk tangannya mana suaranya? Nah 90% ibu-ibu. Ibu-ibu di sini. 10%-nya bapak-bapak. Bapak-bapaknya juga ada buat genep-genep. Ya. Kok genep-genep lo ya? Ya lumayan. Ini tuh sebenarnya bapaknya tuh ya ada pengen kesini. Tapi aku pokoknya mlebu TV. Kowe nang ngomah wae. Iya. Dan hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY, Bapak dan Ibu, kita ingin menyapa Bapak Ibu semuanya para pengusaha UKM yang ada di Godean ini di acara Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk tangan lagi dong. Pokoknya acaranya itu cuma tepuk tangan iya, gitu aja. Dan kita juga tepuk tangan. Tadi sudah dibuka dengan sebuah tarian, tari Sekar Pudiastuti. Iya, dari adik-adik kita yang cantik-cantik sekali. Dan di sini kita akan ketemu dengan pelaku UMKM biar kita tahu, kita kenal dan kita bisa lihat seperti apa UMKM yang ada di sini perkembangannya, bahkan kalau mereka kesulitannya apa. Terus masnya mau ngasih apa? Ya enggak ngasih apa-apa. Cuma ngasih info kalau di depan ada teman-teman kita. Oh gitu. Di depan ada teman kita, ada Mbak Rosa dan juga Mas Panca. Oh di ujung sana. Di mana ya? Sana dada. Wow, lah pakai baju hitam Mas Panca ini loh ya. Ini Mas Rosa dan Mbak Rosa dan Mas Panca. Ini nanti akan membantu Bapak Ibu menginformasikan kalau Bapak Ibu kesulitan atau pengen punya legalitas usaha. Ada yang sudah ikut Sibakul? Wah sudah. Angkat tangan yang sudah. Oh iya sudah. Mas ngerti nih Egi. Sudah punya NIB? Wah pinter-pinter ya mas. Pinter ya. Sudah kepake NIB-nya? Buat apa? Gue pencairan. Kok pencairan? Pencairan. Pelatihan pencairan loh. Ingatnya pencairan. Kan iso gue pencairan. Itu kan surat keterangan usaha kalau dulu. Sekarang tinggal punya NIB. Anda sudah sah menjadi seorang bakul. Nomor induk berusaha. Dan ini udah kelihatan ya dari produk-produknya. Dua diantaranya sudah kita culik. Ini menarik. Ada dua ibu-ibu. Yang pertama boleh kenalan? Ibu Lina ini yang sudah pegang produk Lina. Khas Godean. Bu Lina dari mana Bu? Dari Godean. Dari Godean. Berjo. Oh Berjo. Iya. Lor sini ya? Enggak. Kulon. Barat. Iya. Barat itu bahasa Jawane apa? Ya podo aku ya ngomong kulon. Iya. Enggak kulon, barat. Oke deh. Mbak Lina apa produknya? Ini adalah ini tegel. Agak dekat mic-nya. Kalau ini tegel ya. Tegel. Ya macam-macam sih Mas, ada genteng, bata expose. Tegel, punya sendiri? Iya. Pabrik sendiri? Iya. Oh. Berarti bakar sendiri? Punya tobong gitu? Iya punya. Oh. Ini perusahaan berarti dari generasi berapa ini? Kalau dulu orang tua kan cuma genteng. Nah, jadi kita anaknya yang mengembangkan. Oh. Dengan apa? Jadi produk lain. Inovasi ya. Salah satunya ini ada tegel, lantai. Ya, untuk lantai bisa, dinding bisa. Ini keren sekali ini. Ini dari kayak tanah liat juga ya? Yo boto ya, kayak boto itu. Iya, tapi bentuknya jadi seperti ini. Betul, ya. Tapi ini kuat ya diinjak-injak. Kuat, insya Allah kuat. Itu tebalnya 2 cm. Tebalnya 2 cm. Iya. Ini tergantung pesanan atau memang seperti ini? Saya kan ada 2 ukuran. Dari ukuran yang 20 x 20 dan ini 13 x 13. Nanggung amat 13, emang harus 13 ya?
Nggak tahu dulu kan karena ada buyer yang pesan. Oh ya. Oh, jadi terus. standar Iya, itu sekarang. iya. Oh. Oke, Mbak Lina. Iya. Ini kan punya pabrik, berarti punya karyawan. Punya Berapa? 3 orang. 3 orang. Iya. Itu tiap hari produksi? Iya, tiap hari. Berarti produksi apa yang paling sering atau semuanya Kalau diproduksi tiap hari? diproduksi, cuman kadang-kadang kita yang sedang laku yang mana gitu. Apa kalau yang sekarang? Apa yang Kalau paling sekarang laku? itu terakota sama tegel. Terakota itu yang ini? Iya, sama bata expose. Bata expose. Oh Iya, ini ya yang lagi iya, hit ya. iya. Ini benar ngomong-ngomong sekali. tadi disebut buyer itu orang mana bayarnya? Orang Belgia. Oh, Tengah Belgia. diekspor Kok ke Belgia. tahu ini mereka di sini belinya? Ya tadinya langsung datang gitu kan banyak. Emang Belgia ke sini naik apa? Naik andong mas. Pesawat. Oh. Taunya dari mana bayarnya? Kok iso tekan Kebetulan berjo ya lho? Bayarnya ada yang orang sini juga. Maksudnya udah lama tinggal di Indonesia di Jogja. Oh, Oh, tapi Iya. orang asing. Iya, orang Belgia. Oh. Iya. Kalau orang Belgia itu bayar naik wong Gunung Kidul pembeli ngono lho kan. Podo jadi Iya. bahasa Sing Indonesia. nukoni. Sing nukoni. Oke. Ini berarti produksinya sudah lancar Alhamdulillah. atau masih pengen apa untuk mengembangkan usahanya kira-kira? Mbak Apakah Lina? jenisnya Cuman, ya, atau Gini, sekarang itu kan saya udah berhenti ekspornya. Oh Dari ya, tahun lokal 2000. sekarang. Iya, sekarang lokal aja. Lah itu Apa kesulitannya kalau lokal? pemasarannya. Sudah pakai media sosial? Sudah. Saya itu terus terang dulu itu beli itu Genteng. terakota Uh-uh. itu dari Facebook. Oh iya, Bener saya juga nggak? ada. Oh, ini Facebook, mereknya IG. apa? Kalau tempat saya nama usahanya Ude Suryaniaga. Suryaniaga. SR, ya, Oh. UDSN. Oke, SR. Berarti sudah pakai media sosial dan terbukti laris ya kalau lewat media. Iya, alhamdulillah sama sih kebanyakan sih WA ya. WA ya. Iya. Tapi WA-nya dapatnya dari mana? Dari Facebook. Iya, mungkin dari Facebook atau IG gitu. Oke. Sama dari itu apa di Google itu loh. Oh, Google Map Iya, apa-apa gitu. iya. Oke. Jadi lumayan ya. Sudah Lumayan. sampai kemana aja nih Iya. pemasarannya? Iya. Kemana ini biasanya yang beli? Pemasarannya sudah sampai mana Kalau aja? yang sampai sekarang masih ke Jakarta Ke sama Jakarta. ke Bandung kayak Reguler gitu. itu. Ke Bali kemarin di villa di Bali. Oh, ada yang pesan Iya, bikin villa ada. di sana. Iya. Oh, biar oke. ini ya nuansa tradisional gitu Iya, ya. iya, Ini malah keren. sekarang yang Sekarang laku. lagi iya. naik daun lagi ya? Iya. Oh, berarti ini usahanya sekarang lebih menjanjikan dibanding sebelumnya atau gimana? Itu Kalau le ngedok dibilang- lemah apa ora tambah jero nganti tekan ngisor Mbak? Nak? Iya, Keduk. nggak terus. tahu sih kalau itu. Iya, kalau Kok untuk nggak tahu ini dulu- nggak pernah lihat Iya. keduannya? Ngeduk gunung Kalau ya. mendingan dulu ya waktu masih ekspor itu. Oh, Iya, berarti karena- malah sekarang belum terlalu Iya, baik lagi. Iya, karena Oke. udah berhenti itu ekspor. Harapannya apa? Harapannya pengennya apa tadi? Ya, pinginnya bisa apa ke seluruh Indonesia lah. Oh ya. Ya wes Iya. kita sampaikan nanti ya. Nanti kita catat. Oke Mbak Lina dan selanjutnya ini Mbak. Bu Tanti. Bu Tanti ini produknya ini di lawasan. baju Lawasan. batik Lawasan. lawasan. Bagus ini. Nah, cocok nggak Mas? Cocok, Cocok ini. toh? Ini boleh tahu harganya nggak kayak gini? Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Maksudnya harganya berapa biasanya? Biasanya kalau saya setor ke toko itu 250. Oh 250. iya bagus, betul betul betul. Ini benar-benar batik lawas, Iya, bukan repro gitu. enggak. Maksudnya Oh. berarti Benar-benar cari enggak bahan saya repro itu. cari bahan Cari batik, bahan batiknya. Iya. dibeli terus dijahit ibu. Iya. Yang Tapi jahit siapa? ini saya cuci dulu ya sebelum. Oh iya. Dan Iya nek dicuci dulu. Lawas Iya. banget apa orang brodol malah. Nah nek itu pertanyaannya. Ini kan ada di dalamnya kan ada lapisan. Oh, ada lapisan. ininya biar Dilapisi. kuat. Oh iya, ini udah standar. Maksudnya butik lawasan ya. itu benar-benar batik Benar-benar koleksi lama. lawasan, ya. Oh terus gimana cara dapatnya Bu? Itu ada yang suka jual ke saya. Oh jadi ada orang yang memang khusus Kan mencari masih, batik. layak pakai gitu loh. Heeh. Nah, itu terus saya olah lagi jadi Wah baju. ini keren. Keren Jadi ini ini. reuse ya. Kalau selama ini kan Bu Kepala Dinas juga punya ini. Betul. Bagaimana sampah kain itu masih bisa dimanfaatkan. Dan ini ternyata Bu Tanti Iya. malah sudah Ini memanfaatkan dan kebetulan batik. percanya sampai sekecil-kecilnya Kepake itu masih semua? kepake. Terus jadi apa Bu? Dompet. Oh, jadi nggak iya. cuma baju. Ini kan kemarin Dompet. temennya Bu Siwi yang siapa artis itu? Yang Ah, dari iya, iya. dari Bali. Iya, itu nyari kayak gini ya. Ah, Iya. Oh iya. Nah, Memang ini kebetulan kemeja sama
baju yang dipajang di situ best seller. Oh, best seller. Ini best seller. Iya. Terus kayak Mas kok mulai dibungkus ya. Terus Yongkos. sekarang ini hasil produksinya dikemanain Bu? Jualannya gimana? Dikirim ke Jakarta sama disetor di satu toko di Jogja. Oh, Ibu sudah nggak pakai- jual sendiri apa? Di rumah ada Kebetulan di display? Jakarta itu yang jualan adik. Oh Kebetulan dulu ya. saya kan dibina dari Dinas Koperasi juga ya. Di apa? Buka stand di Tamrin City. Oh, di Tamrin Iya. ya. Kebetulan masih berlanjut. Sekarang masih? Masih Oh, keren. Sudah ada brandnya? ada. Brandnya apa? Tans batik. Tans batik. Oh, ini. Iya. Tans batik, ini masih saka Tanti iki. Iya. Oke, Mbak Tanti, ini pengennya apa untuk mengembangkan usahanya? Mungkin ada kepikiran apa gitu? Kebetulan ini ya kalau di Jogja itu lakunya kurang ya kalau Ya, Ya. jangan jual Jogja. Iya, berarti ini payune neng Oh, Lenggoro kono. Iya, tapi kalau di kota lain ini lebih Laris. laris. ya terutama di Bali juga saya pernah kirim, cuman lost contact karena saya ganti nomor. Loh, kok hilang kantore? Nomornya nggak bisa di forward, terus ya udah hilang. Oh, njuk nyerah. Nyerah. Yuk kita cariin besok ya Oke. linknya. Baik, kita berikan apresiasi Oke, dulu, Mbak tepuk Tanti. tangan buat Bu Tanti dan juga Bu Lina. Selanjutnya Bu Irawati, Bu Yuni, monggo. Bertiga deh sama Bu Arni, silakan. Kalau banyak temannya itu kan lebih kendel ya. Yuk, monggo. Sini. Dipegang dulu. Semoga Produknya apa cukup ini? ya space-nya ya. Saya kentang. Oh ya, coba diambil. Ini dibawa sendiri-sendiri. Gudegnya mau dibawa Bu, nanti telurnya gelundung ya. Iya. Ini juga pizzanya biar di shoot aja deh. Oke, yang Ini pertama. tiga-tiganya adalah pengusaha kuliner. Iya. Nah, dari Bu Yuni dulu. Ini karena gudeg itu kan banyak banget ini. Sekarang Iya, tetap betul. bikin Ini gudeg apa kalau yang khas ini? Yang beda dengan yang lain apa ini? Namanya gudeg Bututi. Gudeg Bututi. Ya, memang gudeg tuh namanya sama tapi punya khas sendiri-sendiri. Rasanya pasti beda. Ini Ya, apa? Kalau saya sih seperti gudeg-gudeg lain tapi punya rasa tersendiri gitu. Rasa Mungkin- bayar? boleh, boleh, silakan. Atau mungkin Rasa rasa apa rasa tersendirinya? Rasa takon-takon. Iya. Rasa apa? Eh, Lebih khas. Dari apa? Ada apanya? Sama ya? paling enggak sama seperti gudeg lain tapi kita punya khas sendiri, nanti bisa dites rasa ya, silahkan. Oke. Oh, Ya. kita akan coba dulu. Iya. Ini buka di rumah atau Saya cuma buka- kalau pesanan? Ada outlet. Buka di rumah juga ada outlet di rumah ada sama online. Online. Online Gojek, GoFood sama GrabFood. Banter nggak online-nya? Biasa saja. Yang offline? Offline ya Lebih ramai yang mana? lebih rame yang harian. Harian yang datang Datang ya, ke iya, rumah. Iya, Oh, betul oke. gitu. Makan di tempat? Makan di tempat bisa, bungkus Oke. bisa. Biasanya Oke. buka jam berapa? Buka mulai jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Oh, ini gudeg pagi Ya, sampai gudeg sore. pagi sampai sore. Jadi kan ada gudeg menyiapkan- malam sampai pagi. Kalau ini Betul. pagi sampai sore. Selain gudeg saya juga ada pecel Madiun, ada rawon juga. Aduh, Iya. kok Jadi bikin lapar. enggak Enak paling ya. enggak gudeg untuk sarapan pagi, siang bisa pecel atau rawonnya. Jadi yang datang ke tempat kita tuh enggak Alamatnya melulu. di mana alamatnya? Saya di Pandean 7 Sidoluhur Godean. Ini- Tepatnya Jalan ini? Di pinggir jalan. pinggir jalan perempatan ke utara. Mhm. Kira-kira Perempatan 200 itu? perempatan lampu merah ke utara, kira-kira 200 meter kiri jalan. Pinggir jalan. Oh. Iya. Habis ini kita ke sana tapi tutup Iya. ya? Tutup. Oh ya, berarti nggak Ya jadi besok kesana. pagi berarti ya. Oke. Ini usahanya butuh diapain Bu? Supaya tambah maju. Pengennya seperti apa? Sudah punya Pengennya- plan belum? Sudah punya izin-izin apa? Sudah ada INB dan halal. NIB dan NIB. halal. Iya. Oh, baik. Sudah ikut sibakul? Belum. Pernah Oh. tahu ada sibakul free ongkir? Saya kasih tahu. Iya. sekarang ya. Oke. Baik. Iya. Berikutnya adalah Bu Irawati. Bu Ira. Ini adalah ibu kentang. Lah soalnya Iya. produknya semua kentang-kentangan. Oke. Apa, ini Bu, produknya kentang? serut. Saya kentangnya itu kentang serut. Hmm. Orang sering kenalnya kentang Mustafa gitu ya Kok Mbak kan ya. kurang kerjaan toh? Wong Iya. kentang kok diserut-serut. Oh, berarti kan Kentang ada kentang Mustafa, ada Ada potato chips. Potato chips. Untuk kentang serutnya kita ada 3 varian. Yang ini balado, yang ada pedas manis sama
ori atau gurih. Oke. Ini yang menarik ini nih loh labelnya ini loh. Ada labelnya. Nah, itu yang bikin Ini siapa ada ini? bikin artinya ya. ada Mas. artinya apa? Ini kan kentang ya. Uh-uh. Kentangnya kan lambangnya kayak apa ya istilahnya? Gini ya, sarangeo ya. Oh, sarangeo. Itu makan kentang bisa bahagia. Oh. Dan dengan bisa juga untuk dengan berjualan kentang kita jadi Bahagia. cuan. Oh, bahagia karena cuan. Oh, maksudnya Oke. yang makan bahagia Sarangeo. Belilah kentang Yang saya jualnya. biar saya bahagia Ya, gitu berarti. Yang jual juga bahagia, dapat cuannya gitu. Ini aku juga udah lihat ada PIRT segala Iya. macam. Sudah lengkap ya? Semua Sudah. lengkap. Kita sudah PRT, sudah halal juga gitu. Sudah ikut Sibakul? Sudah Sudah dapat free ongkir? sudah sering Oh, sekali. tepuk tangan dong. Kok sering sekali loh ngabisin dana Jatah, kayaknya. ngabisin jatah kancane Iya. nih. Ngomong-ngomong Kan kalau Diceritain. puasa kemarin itu lumayan ramai sekali. Kita kirim ke Lombok, ke Kalimantan, Oh, iya, yang iya, paling iya. banyak ke Jakarta. Oh, yang paling laris yang mana? Potato chip Potato sama chip. pedes manis. Kirim kemana? Paling Kirim jauh. ke Jakarta. Saya kebetulan punya reseller di Tapi Jakarta. gratis juga ongkirnya. Kalau kemarin tuh pembelian kan banyak. Banyak. Karena kalau gratis ongkir itu cuma sampai 200.000 pembelian. Ya. Sementara Per hari konsum- ya? Iya, per paket. Per per paket. paket. Paket ya. Terus Sementara itu kita kalau jutaan itu? ngirim tuh sampai 600.000 kemarin kan. Hmm. Jadi mungkin dicas kelebihannya aja gitu. Oh, yang Oh. penting ada keringanan juga. Iya, Tapi iya. kan Gitu. jadi lebih happy kan? Lebih dengan Iya, ada happy. konsumen lebih bantuan. seneng gitu kan. Hmm. Jadi Terus itu punya dampak nggak sebelum ada free ongkir? pasti. Karena kalau kita pakai mohon maaf yang swasta itu ya, itu kan mahal sekali ya per kilo. Apalagi kalau makanan ini kan dihitungnya volume. Volume Jadi betul. kardusnya kan gede dihitung gitu. Padahal mungkin beratnya nggak nyampe Enggak nyampe. 2 kilo. Kena volume gitu. Iya, tapi. kena volumenya gitu. Oke. Jadi Pernah nggak ada yang customer yang bukan reseller? mm-mm. Sebenarnya mau pengen beli nggak jadi karena ongkirnya mahal. Dulunya. Iya, Sebelumnya. iya. Sering Kalau ya sekarang kalau dulu. jadi beli nggak? Ya jadi. Cuman untuk yang kita kesulitannya atau bukan kesulitan kendalanya untuk yang di luar pulau tuh Po. Kenapa? Oh. Karena kan kalau lewat laut tuh otomatis tetap mahal ya. Jadi kayak saya kemarin ke Kalimantan Selatan itu kan pembelian itu 450.000. Itu Ongkirnya? dapat ongkirnya kan subsidinya cuma 70.000. Jadi kita masih konsumen masih nombok 80.000 gitu. Alah Iya 80.000 sih, enteng. Buat Cuman Kalimantan kalau kan? Kalau bisa misalnya bisa lebih minimalis kan mungkin saya bisa lebih luas. Oh iya. Oke, terima kasih ini masukan Iya. ya. Nanti ditampung pokoknya Iya. semuanya. Iya. Berikutnya. Ini Bu Ibu produknya. Arni, Iya. produknya itu yang bikin ngiler anak-anak. Apa? Anak-anak kru tadi. Apa Bu? Pizza. Ini kok- Pizza. Ini kok sekarang krunya ngileran nih Oh. gimana? Lah lihat pizzanya kayak gini, oh baunya harum. Lah ngalem-ngalem yang 3i ya. Iya. Boleh cerita pizzanya kapan mulai usahanya? Pas COVID, Pas Pas Covid. COVID. iya, Oh. malah rame pas COVID. Kalau sekarang malah sepi. Terus Oh. maksudnya gimana itu kalau rame pas Covid? Sekarang enggak. Pada nggak keluar rumah, Oh, terus iya. pada pesen lewat GoFood. Sekarang Kalau sekarang Pada lebih keluar banyak sendiri yang soalnya. Iya. Oh, tapi usahanya tetap jalan. Jalan terus Oh. sudah 4 tahun. Nah, terus legalitasnya? Heeh. Baru punya NIB tok saya. Oh, Oke, PRT halalnya belum. belum. Oke. Insya Ini Allah. terus ketika berubah nih pasarnya, apa yang dilakukan strateginya diubah seperti apa? Ya cuman Sekarang jualannya gimana? Ya cuman lewat story WA. Cuma pasrah aja Iya. ya. Oh, iya iya iya. Yo. Soalnya Yora, kan Thomas, sudah masa pada pasrah. keluar rumah, sudah pada piknik-piknik jadi jarang Oh. yang online. Oh, lah tapi kan ini kan bisa aja buat Enggak, kalau boleh tahu WA-nya itu temennya berapa? Ingat enggak? 200-an ada. Lah 200. 200 cari yang ribu. Oh, ini 1.000. Berapa loh? 1.000. 1.000 1.000 lebih. Oh. Kan bisa sampai 2.000 gitu kalau Iya, kartunya, iya, tergantung kartunya. Nanti cari teman sebanyak-banyaknya pokoknya. Kalau misalnya online, yang lainnya, misalnya sosial media, pernah nggak? Cuma Facebook. Ada dampaknya nggak? Ya ada, tapi lebih seneng kalau yang langsung datang ke rumah. Oh. Soalnya harus delivery, nggak ada yang antar. Oh, Saya yang iya. masak, saya yang antar itu repotnya. Waduh, lah lagi nganter ada orderan. Jadi nggak orderan Jadi, berikutnya menunggu pengantaran. Iya, dimatikan yang online kalau Oh, pas oke, delivery. Oke. Ya 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 ya. Oke, ini berarti
timnya belum Iya, ada belum. ya, baru Manajemen dilakukan sendiri produksinya ya. kayak gitu nanti Baiklah. Oke, kita nanti tetap semangati ibu-ibu, tetap semangat punya usaha. Kita punya narasumber yang nanti semoga juga bisa memberikan masukan-masukan ya buat Betul usaha sekali. kita. Jadi tetap di Sarasehan Si Si Bakul. Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Pokoknya lihat ibu-ibu yang luar biasa ini kita jadi semangat ya. Iya, kita senang banget tadi sudah ngobrol baru beberapa ibu-ibu produknya sudah luar biasa sekali. Iya, ini contohnya Bu Yuni tuh tutup ini kok masih ada satu gudeg tadi mesti disisihkan. Cari Udah. tutup ya Oh, mau. kok masih ada itu. Ini khusus buat bapak-bapak ini menikah Iya, gudegnya. neng masuk yang meng siji. Iya, nanti pingsut. Oh iya. Iya, nah tadi kan sudah menyampaikan apa yang dialami, Betul. tantangannya apa. Nah kita juga akan menyampaikan ini kepada narasumber kita ya. Ya. Semoga nanti beliau-beliau itu tidak hanya mendengar tapi juga akan memberikan saran-saran Solusi. iya kepada kita semuanya. Nah yang pertama karena acara ini Dinas Koperasi dan UKM DIY ini bisa berjalan sarasehan itu karena juga didukung oleh dana keistimewaan. Jadi hari ini juga spesial hadir beliau Paniradiopati Keistimewaan Pak Aris Eko Nugroho SPMSI. Pak Aris. Pak Aris. Oke, Mbak Marta, Mas Saat. Ini ke arah barat ada apa ya biasanya Pak? Ya Petunjuk apa? kalau arah barat itu kan sebentar lagi juga Bandara Nia toh. Iya. Artinya memang kolaborasi antara orang datang ke Yogyakarta kemudian harus ditahan jangan sampai cepat pergi. Ini salah satu PR. PR-nya termasuk yang berada di daerah Kudian sini. Jadi kalau mau ke bandara harus minimal berhenti sebentar atau dari bandara mau ke kota juga bisa berhenti sebentar gitu ya Pak? Bisa begitu Oke. atau kalau tidak begitu produk yang di sini harus berada di Bandara Nia. Itu. Gitu ibu-ibu setuju nggak? Setuju ya? Nah, matur nuwun Pak Aris. Jadi Ini arep bisa. numpak Catatan. pesawat tuku gendeng, Heeh. sakrit. Ngono, pokoknya piye Ya ora carane. tuku gendeng Lah, piye? Mas. Nah, iki ordernya bisa diantar berbeda. Pakai pesawat juga tapi. Iya. Oke. Dan yang berikutnya tentu saja yang selalu mendengar suaranya ibu-ibu dan bapak semuanya ya. Wakilnya ibu-ibu semua di DPRD DIY Pak Kuswanto. Halo Pak Kuswanto. Selamat malam Mas Saad dan Mbak Ya, Marta Pak dan Gus. ibu-ibu sekalian UMKM di seluruh. Ini para hopeng gitu ya Pak? Ya, karena double saya ini. Sahabat-sahabat ya. Ya, Oh. saya didukung oleh ibu-ibu ini. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Luar biasa Kuat dukungannya. Pak, mendukung Pak. Pak Gus ini ibu-ibu. Ya nyatanya saya jadi lagi. Bener ya Pak, bener. Nah itulah, apalagi lurahnya. Wah, Gitu Pak ya. Lurah. Jadi ini pasti tahu juga persoalan yang ada di sini dan nanti juga ikut memikirkan dengan program-program yang tepat gitu ya Pak Gus ya. Ya harus tahu karena saya mewakili mereka. Betul. Betul. Oke. Seneng nih punya Seneng. kayak gini ya. Betul Pak Gus. Oke, dan kita juga
Kulon Won untuk Pak Lurah Sidoluhur Bapak Hernawan Zudanto SE. Pak Lurah, Kulon Won, Pak Lurah. Ya, Kulon Won, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah lihat fotonya Bapak di depan sana, Pak, tadi. Jadi langsung tahu kalau itu Pak Lurah. Iya. Padahal cuma copot topi, tetap sama. Ya, tetap sama wajahnya ya. Ini bangunan cagar budaya ya Pak di sini. Insya Allah dapatkan cagar budaya dan oleh Ngarso Dalem juga diberikan seperangkat gamelan burung. Oke, ini nanti ceritanya pasti menarik ini. Nanti boleh cerita-cerita ya Pak nanti tentang potensi yang ada di sini. Dan kemudian ini, kita juga menghadirkan seorang praktisi. Praktisi kita. Ini pebisnis tapi juga sebenarnya pamong. Pamong. Desa. Di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Di arah timur kalau ini. Masih pamong ya, Mas? Alhamdulillah masih. Ini Mas Andi Rahmat Santoso. Selamat malam semuanya. Produknya juga masih jalan? Alhamdulillah sampai hari ini masih dan kewalahan justru. Wow. Ini tadi siang juga saya baru cari bahan mentahnya itu, bahan baku juga. Apa tuh Mas produknya itu udah bingung bakal apa toh kayak gini. Produknya apa? Untuk produknya ada beberapa Mbak, tapi tadi yang kita kewalahan itu yang bawang hitam. Bawang Jadi hitam. saya produksi bawang hitam tunggal, salah satu produknya itu tadi kita sampai kebingungan karena permintaannya melebihi dari perkiraan kita. Iya, jadi permintaannya lebih ya bingung, orang nasi minta ya bingung. Itulah teman-teman UMKM. Oke, Mas Andi nanti cerita-cerita. Karena Mas Andi itu tak kira videografer loh, terangannya bakul loh. Ya ada videonya iya, studio ya ada. Nah nanti cari pokoknya di googling nama beliau keluar itu siapa ya. Gampang golekane. Yang pertama tentu saja Pak Lurah. Pak Lurah. Tadi kan kita sudah tanya-tanya sama ibu-ibu nih Pak Lurah. Keren-keren loh Pak ibu-ibunya ini. Dari yang legend apa turun-temurun, iya sampai kuliner-kulinernya. Tapi di sini sebenarnya punya potensi apa saja sih Pak untuk UMKM-nya? Ya, terima kasih. Tadi kami selaku Lurah Sidoluhur tentu saja sebelumnya kami menggali apa yang ada di Kaluran Sidoluhur ini. Termasuk saya sebagai lurah yang periode terakhir ini sudah 3 kali. Jadi saya mempunyai potensi atau UMKM ini sekitar 702 UMKM yang ada di Kelurahan Sidoluhur dari berbagai macam jenis. Termasuk dari olahan makanan-makanan kecil dan juga yang sifatnya industri juga ada gendeng. Tidak itu juga kami juga mendukung dalam arti kebijakan. Kebijakan dalam arti yang lingkupnya di tingkat kelurahan, bahwa kegiatan-kegiatan rapat-rapat koordinasi yang berhubungan dengan konsumsi, saya perintahkan untuk mengambil UMKM yang ada di Kelurahan Sidoluhur bekerja sama dengan Bumkal yang ada. Sehingga potensi-potensi yang ada, termasuk UMKM yang ada ini, makanan-makanannya itu dikemas, sehingga di dalam rapat-rapat atau di dalam pertemuan-pertemuan itu harus memakai makanan Kelurahan Sidoluhur. Dan memang mencukupi secara kualitas juga sesuai atau gimana Pak? Insya Allah, jadi secara kualitas, secara enaknya luar biasa. Cuman ada perlu ada dukungan-dukungan dari UMKM yang termasuk salah satu adalah untuk pemasarannya. Yang kedua adalah bentuk suplai dananya. Kami dari 702 itu tidak semuanya SDM itu juga mempunyai SDM yang nyanda, tetapi ada yang sifatnya sederhana, sehingga ada perlunya yang ketika kerjasama dengan berbentuk bank ini harus pakai anggunan. Nah, terkendalanya itu adalah banyak yang tidak mempunyai anggunan. Nah, ini yang harus ada pemerintah turun tangan untuk kebijakan-kebijakan UKM yang ada yang tidak mempunyai anggunan ini bisa diberdayakan untuk pinjaman ke bank-bank pemerintah. Termasuk KUR ini tadi. Kalau KUR kan masih memakai anggunan juga. Tapi ini program dari kelurahan sendiri ada nggak Pak untuk memfasilitasi ada kepada UMKM-nya? Untuk tahun anggaran 2024 ini, insya Allah kami menyiapkan tenda kerucut. Sehingga ketika UMKM ini nanti
berjualan atau ada event-event, kami tidak akan kerepotan untuk bisa memfasilitasi dari UMKM yang ada. Jadi ada diberikan juga dibuat event-event reguler gitu ya, dari termasuk juga kegiatan rapat koordinasi dari UMKM Porkam itu yang ada dari pemerintah Kelurahan Sidolur lewat ABBKAL juga diberikan suplai dana untuk bisa koordinasi dari Ketua Porkam untuk mengkoordinasi dari jumlah UMKM yang ada. Berarti dukungannya luar biasa juga dari pemerintah kelurahan. Dan ibu-ibu gimana ini? Sudah disiapin kayak gini? Produknya ada semua? Tiap hari ada? Oh. Pernah diajak jualan? Pernah. Berapa kali? Oh lali. Lali. 2 kali aja bolos. Oh iya. Kalau gitu kita tanya Pak Kus deh. Pak Kus ini kan sudah tahu banget ini pendukungnya semua, ini usahanya seperti ini. Kalau Pak Kus melihat atau pernah mendengar curcolnya warga di sini tuh lebih ke apa sih Pak untuk meningkatkan usahanya? Makasih Pak Marta. Tadi Pak Lurah sendiri sebagai yang dituakan di Sidolur mengatakan bahwa dari sekian banyak UMKM yang ada di Sidolur kendalanya masalah agunan tidak punya agunan untuk pengembangan usaha. Nah, kebetulan berhubung kami juga ketemu Pak Lurah, saya juga pesan sama Pak Lurah. Yang namanya dana desa, tolong Pak Lurah, jangan hanya dihabiskan untuk fisik. Nah, karena fisik itu besar anggarannya, saya mengatakan seperti kepada Pak Lurah, supaya apa yang fisik larikan ke kami. Lewat poker kami sehingga anggaran desa yang 1, berapa Pak Lurah? Sidolur dapatnya 1,3 M. Itu untuk pemberdayaan UMKM yang ada di Sidolur. Harapan kami seperti itu. Langsung seneng semuanya dengernya. Jadi dari dana desa itu nanti sebagian memang untuk pemberdayaan UMKM ya Pak? Iya, karena apa? Yang namanya pembangunan fisik Mbak Marta, itu biasanya di musduk, musyawarah dusun, itu rusak sedikit aja diajukan. Padahal itu anggarannya besar, sehingga menghabiskan untuk pemberdayaan masyarakatnya. Itu dari saya. Bu, lah sekarang kalau Pak Kus ngendiko kayak gitu sebenarnya butuh apa? Kalau pemberdayaan UKM-nya butuh apa? Apa coba? Apa? Kalau ditanya butuh apa kok mesti larinya modal loh ya. Modal apa? Emang yang mau dimodalin itu apanya? Usaha. Emang sekarang belum meningkat? Nah, ibu-ibu kira-kira sudah pernah belum bikin orek-orekan gitu? Oh ternyata aku masih butuh kompor 3. Oh saya butuh ini. Udah? Oh sudah. Siapa yang sudah nyatet? Loh. Oh, aku mengawang-awang kok Mas. Pokoknya ono duit gelem lah pokoknya ngono kuwi. Pokoknya butuh modal wis ning piro. Ibu-ibu kalau butuh modal habis ini dihitung ya. Kalau betul butuh modal itu modal untuk apa saja, berapa jumlahnya. Kemudian dihitung lagi kapan bisa BEP-nya, break even point-nya, ngerti enggak itu. Nah kalau misalnya enggak perlu belajar nanti ke Sibakul. Nah makanya ada Pak Aris ini. Pak Aris ini kan dana keistimewaan ini termasuk untuk ternyata buat juga ada buat UMKM di Sibakul ini. Mungkin boleh dijelaskan Pak. Nggih, matur nuwun. Jadi di kita pemerintah DIY ini ada satu dinas namanya Dinas Koperasi dan UKM. Dinas itu kalau boleh saya sampaikan anggaran untuk yang berkaitan dengan dana keistimewaan itu termasuk yang besar dibandingkan dinas yang lain. Karena di sini ada ongkos kirim gratis, itu kurang lebih 3,5 miliar di dalam 1 tahun yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Dan biasanya kami juga kalau kurang angkanya itu Pak Kus negur untuk kemudian nambah. Gitu. Yang kaitan ongkir gratis. Samping itu juga tadi saya sempat mendengar ada juga untuk yang misalnya ada PIRT, ada halal, itu ribuan kita siapkan bagi mereka yang belum mendapatkan sertifikat itu. Nah, sehingga harapan kita itu juga bisa dimanfaatkan, termasuk ada izin edar. Cuman ketika kemudian kita bicara tentang usaha itu memang pertama yang harus kemudian kita kedepankan, walaupun bahwa Ibu tadi udah ngerti kok semua sudah usaha.
Artinya pertanyaan pertama legalitasnya masih sudah ada. Nah ini udah ada betul atau belum? Nah ini beliau yang bisa jawab. Kalau belum, inilah yang paling tidak harus pertama kali didapatkan oleh ibu atau bapak semua. Kemudian yang kedua, kita bicara produktivitas. Tadi nyun sewu, saya sempat mendengar bahwa di sini ternyata ada pemanfaatan bahannya bahan alam gitu ya. Bahan alam itu siapa? Tanah gitu ya. Kalau nggak hati-hati tanahnya juga semakin lama juga semakin. Nah ini menjadi bagian. Maka waktu ya habis, rusak, tidak ada reklamasi, ini menjadi bagian. Ini yang kita juga harus hati-hati. Jadi betul-betul kita perhatikan berkaitan dengan bagaimana bahannya untuk produktivitas. Kemudian yang ketiga jiwa wirausaha. Nah, jiwa wirausaha ini mohon maaf, ya semua butuh modal memang. Tapi modal itu apakah betul-betul butuh atau sebenarnya pengen ditambah saja? Kan beda soalnya. Butuh untuk berusaha. Tapi kemudian saya ini ada uang, mumpung ada uang yang lain, uang yang tak gunakan, yang ini tak gunakan yang lain. Nah ini beda lagi. Nah makanya jiwa kewirausahaan itu juga menjadi bagian yang sangat penting. Kemudian manajemen keuangan. Tadi sempat ditanya Mbak Marta, apakah ibu-ibu semua di sini ini mencatat enggak? Kemudian dengan gagah berani mengatakan kami catat dengan pikiran gitu kan. Nah, artinya sekarang dicatat ternyata pikirannya ruwet sesok lali. Nah, ini menjadi PR. Bagaimana manajemen keuangan itu menjadi bagian. Jadi uang masuk ke saku kanan, saku kiri ini harus dicatat semua. Karena kalau tidak dicatat ya nanti pada akhirnya hasilnya kurang optimal. Kemudian yang berikutnya memang promosi dan pemasaran, tugas pemerintah. Ini yang menjadi bagian. Yang tadi sempat Pak Lurah sempat men-spill sedikit gitu, misal saja tadi ada tenda atau mungkin tempat. Nah di Pemda sendiri sebenarnya ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi kalau di Malioboro insya Allah ini juga ada, nanti kalau udah jadi ini ada di Hotel Mutiara yang sekarang sedang diproses pembangunan, moga-moga di tahun besok sudah bisa selesai. Kemudian juga ada beberapa tempat yang disewa oleh teman-teman di Dinas Koperasi dan UKM untuk kemudian mempromosikan produk dari Bapak Ibu semua, termasuk tadi saya sempat sampaikan bandaranya. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan transformasi digital. Tadi juga sudah saya dengar bahwa Bapak Ibu ternyata tetap juga mau bermain medsos. Nah ini menjadi bagian. Dan kalau nanti misalnya ingin mempelajari betul yang berkaitan dengan digital itu, Dinas Koperasi juga menyiapkan itu. Jadi memang 6 hal ini yang kami sampaikan, ini harapan kami betul-betul bisa bersama-sama. Karena tidak bisa pemerintah itu turun sendiri tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua. Tapi kalau ada kolaborasi, hasilnya sudah ada kok, ada contohnya. Jadi ada beberapa tempat itu yang kalau di sisi agak berbeda, misalnya kebetulan di Catur Harjo Sleman, ini masih Sleman, itu ada produksi cabai, ini Pak Lurah dengan tanah kas desa, dengan angka 300 juta sudah bisa menghasilkan 900 juta. Artinya ada angka keuntungan lebih dari 600 juta dengan babonnya masih. Babonnya itu 300 juta tidak diambil pemerintah lagi, tapi tetap di situ. Nah ini menjadi bagian. Jadi gambaran-gambarannya seperti itu Mbak Marta, tetapi kami juga sadar masih ada yang belum bisa kami kerjakan, tapi ya paling tidak kami bisa menghubungkan, khususnya yang modal tadi. Karena modal itu sampai saat ini kami pernah diarahkan oleh Pak Kus kaitan dengan dana bergulir. Dana bergulir kami pernah, dana bergulir hanya 1%. Kemudian dana bergulir 3%. Ternyata enggak kembali. Sampai hari ini masih ada tanggungan. Jadi terus bergulir maksudnya Pak? Ya, terus bergulir terus akhirnya lupa. Kalau itu harus digulirkan ke tempat yang lain. Oke baik. Sebenarnya ada banyak fasilitasi ya. Dan juga ketika tadi contohnya, kok bisa Pak 300 juta dipinjamkan? Sekarang sudah jadi 900 juta, itu prosesnya? Itu tidak dipinjamkan, jadi dana itu diberikan pada kelurahan. Dan kemudian tapi kelurahan dengan masyarakat tentu saja, kemudian oleh kelurahan kebetulan dipergunakan untuk tanaman cabai, dan kebetulan tanaman cabai kemarin agak moncer gitu, sehingga ada keuntungan 600 juta.
yang di pagi tadi kalau Bapak Ibu nanti bisa cek di media sosial di kami tadi di Jogja TV. Nah, itu juga Pak Lurah Merdikorjo itu berada di Tempel. Itu dengan angka 77 juta ternyata sudah bisa menghasilkan 180 juta. Caranya Pak? Diberikan untuk penanaman tanaman timun baby dan melon. Nah, jadi ini contoh-contoh ya. jadi contoh itu. Nah, mungkin kalau kaitan dengan ibu-ibu UMKM ada juga contoh, tetapi berada di Putat. Di Putat itu ibu-ibunya dulu usahanya ada peyek, kemudian ada selai, tapi kemudian ternyata yang kemudian menjadikan berhasil bukan di situ, tapi justru produk jadul, namanya bolu kelapa. Bolu kelapa ini mereka di 3 bulan ini saya cek, bulan pertama di Januari lebih dari 100 juta, bulan kedua 200 juta, bulan ketiga juga 200 juta. Wah. Pengen gitu nggak Bu? Pengennya cuma yang 200 jutanya, tapi usahanya mau nggak? Jadi ada peningkatan usaha. Betul, ya, tapi itu pasti bersama-sama, nggak mungkin sendiri-sendiri. Harus semangat bersama-sama. Iya, nah nanti kita perdalam lagi ya, kita bahas lagi ya. Nanti termasuk triknya gimana sih supaya seperti yang diceritakan oleh Pak Aris. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu, di dalam aplikasi Si Bakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih, Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa? Nah, itu rada angel, Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Nah ini kayaknya sudah semakin semangat ini ibu-ibu untuk menyongsong naik kelasnya. Karena terinspirasi ceritanya Pak Aris tadi ya. Betul. Saja ini iso loh. Iso. Cuman butuh belum mikir, bareng-bareng, bersama-sama, saling support. Apalagi tadi Pak Coach juga menyampaikan bahwa dana dialihkan seperti ini untuk ada UMKM. Komitmen ya, ada untuk komitmen. membantu UMKM. Jadi kita harus semangat. Ya. Tapi biar ngerti semangatnya itu harus gimana. Alurnya, jalurnya, atau mungkin mau mulainya dari mana. Iya, kita tanya sama praktisinya Mas Andi. Bapak videografer. Bapak Duko yang punya usaha banyak iki gitu loh ya. apa-apa lah pokoknya. Tak jabatannya ora komanan awake dhewe. Iya, ini inspirasinya dari Pak Aris Adi. Ternyata ada beberapa daerah yang bisa kok kayak gitu. Nah, mungkin dari pengalamannya Mas Adi selain sebagai pamong juga pebisnis, ini pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Ini sebenarnya gimana caranya? Ya, kalau untuk masalah usaha itu sebenarnya kan semua pasti mengatakan terkendala di permodalan ya. Permodalan. Nah, ini kalau saya bercerita sedikit, awal mula usaha itu sebelumnya saya memang dari kecil itu loper koran. Dari mulai kali loper koran dulu. Loper koran. Kelas 2 SD saya sudah jadi loper koran sampai kuliah. Di situ membantu bapak saya. Bapak saya sampai hari ini juga masih loper koran juga. Oh, tapi masih ada korannya? Masih ada. Kita masih ada, masih untuk ngedrop ke kantor-kantor juga. Nah, terus selanjutnya setelah loper koran itu saya mencoba untuk berjualan deterjen. Nah, jualan deterjen waktu itu kemasannya kan ada deterjen cair,
sama pewangi. Kemasannya pakai botol 600 ml. Seperti botol kemasan air mineral. Nah, saya mulai iklan. Sebenarnya permasalahan awal bukan di permodalan kalau menurut saya, tetapi bagaimana produk itu bisa laku dulu. Modalnya besar, produksinya banyak, kalau nggak laku juga uangnya nggak masuk di situ. Nah, waktu itu saya udah mulai usaha dari loper koran, tambah usaha di ini produk deterjen dan pewangi dengan kemasan 600 ml. Setiap saya beriklan, yang ditanyakan pasti berapa harga satu botolnya. Itu setiap kali saya iklan dari dulu pasti ditanyakan itu. Saya berpikir, ini kalau cuman seperti ini terus nanti laku banyaknya kapan? Nah, akhirnya kemasannya saya ganti dalam jerigen 5 liter. Ternyata benar, penampilan dari produk itu akan menjadi pertanyaan untuk calon konsumen. Nah, ketika saya ganti kemasannya dengan jerigen 5 liter, pertanyaan orang yang mau beli tanya, harga per jerigennya berapa? Nah, otomatis yang dari botol kecil ke jerigen kan otomatis pertanyaannya sama ya sebenarnya. Iya, tapi udah berkali-kali lipat volumenya. Ini saya pikir lagi, ini kalau seperti ini terus nanti kapan sugihe? Nah, akhirnya saya kemas dalam kardus. Satu kardus itu ada 10 jerigen. Nah, itu saya foto, saya upload, saya tulisi siap kirim ke agen-agen. Nah, pertanyaannya ternyata menjadi berubah. Pertanyaan para calon pembeli ini. Berapa syarat untuk menjadi agen? Nah, cara jadi agen mitra jadi gitu agen, ya. Beli berapa gitu. Harus beli berapa. Wah, ini alhamdulillah tadinya cuman lakunya per botol, akhirnya orang bertanya bagaimana cara menjadi agen. Mesuke. Nah, terus akhirnya di situ saya berpikiran lagi, ini kok kurang tonjo istilahnya kalau orang Jawa. Saya sewa truk waktu itu, Mas. Saya sewa truk, saya beli kardus, saya susun di truk itu, bagian belakang terlihat penuh, tapi depannya kosong. Yang penting kan dari untuk iklan. Iya, angle fotonya ternyata. Nah, itu saya upload, saya tulisi siap kirim ke distributor di seluruh Indonesia. Nah, dari situ pertanyaannya berubah menjadi bagaimana syarat menjadi distributor. Nah, meningkat lagi. Peningkatannya seperti itu. Jadi alhamdulillah dari tadinya botol kecil sampai sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi distributor. Nah, itu. Nah, setelah itu saya tambah beberapa usaha lagi, salah satunya bawang hitam tunggal juga seperti itu juga. Kalau triknya iya, seperti itu. Jadi semua produk ternyata kalau kita posting produknya cuma 1 biji, pasti orang juga akan tanya berapa harga satunya. Betul Ibu-ibu. Jadi retail itu ya. Di situ. Jadi alhamdulillah ini hari ini tadi juga saya menyuruh ibu-ibu di wilayah saya untuk menambah produk usaha kami yaitu peyek. Jadi setelah jadi dukuh ini, saya ada beberapa produk yang dikelola oleh ibu-ibu. Salah satunya ada jamu, terus ada tape, ada telur asin, nah itu seperti itu. Nah, saya sebagai dukuh itu kadang pakai seragam keki, karena kan dukuh memang ada seragam keki, nggih. Nah di situ. Seragam dinasnya itu ya? Iya seragam dinasnya. Nah itu saya sering berfoto dengan produk saya sendiri. Dan saya tulisi Pak Dukuh Karangmojo, jadi saya kan di Karangmojo. Pak Dukuh Karangmojo menggunakan produk ini ABCD. Nah ternyata tingkat kepercayaannya lebih tinggi. Padahal itu produknya sendiri. Produk ya saya kan? sendiri, produk saya sendiri. Nah kalau di sini kan ada Pak Lurah besok, jadi Pak Lurah suruh muter ke UMKM ini suruh pakai baju keki. Oh iya. Jadi ternyata. Jadi di endorse ya sama Pak Lurah ya. Jadi ternyata tingkat kepercayaan di zaman online seperti ini, ketika ada salah satu sosok itu akan lebih dipercaya daripada kita cuman posting produk kita sendiri walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau nggak ada salah satu figur, nah itu nggak bisa, kurang dipercaya. Nah apalagi kalau dari Pak Kus ini Pak Dewan datang itu kebetulan juga pernah datang ke tempat saya suruh foto, saya posting, iya, tingkat kepercayaannya tinggi. Oh iya. Nah di situ. Nah selain itu kalau untuk kita ataupun saya sendiri, saya sudah menyadari bahwa untuk ilmu online marketing saya kalah dengan adik-adik yang di bawah saya. Nah maka dari itu saya menggunakan
pemikiran bahwa saya harus mau nggak mau harus merangkul mereka. Nah, bagaimana caranya merangkul mereka? Ya kita jadikan dia itu untuk marketing dengan keuntungan yang besar. Jadi misalnya kita punya produk dengan harga bahan baku Rp5.000. Biasanya kita jual sendiri di harga Rp10.000. Nah, kita menggunakan jasa mereka, jasa adik-adik yang sekarang pintar banget bikin konten ini, kita untung sedikit nggak apa-apa, tetapi volumenya lebih banyak di situ. Jadi untung sedikit itu contohnya berapa ini, Nah, Pak Duko? saya sekarang ini lebih ekstrim lagi, yang bawang hitam tunggal saya ini, saya cuma mengambil keuntungan yang biasanya saya produksi itu bisa per toples itu saya jual 150.000, kemasan 250 mili, saya suruh teman-teman yang pintar pemasaran, pintar bikin video, dan dia punya follower yang banyak, itu cuman setor ke saya 50.000. Tetapi ya ampun ini, saya sampai kewalahan produksinya. Jadi saya menggunakan volumenya. Tetapi selain itu saya juga pemasaran saya yang dengan harga tinggi tetap harus ada. Kalau bingung masalah harga, kita bikin 2 merek. Padahal produknya sama, tetapi di online itu pasti ini ada perbandingannya. Yang harga mahal mereknya ini. Padahal juragane podo. Produknya juga sama sebenarnya. Iya. Apalagi sekarang ada Sibakul, terus ada Shopee. Itu kalau kita iklannya terlalu tinggi nggak bisa laku di situ, karena apa, persaingannya luar biasa. Saya mikir gini, daripada mereka jadi kompetitor saya, mending saya turunkan harganya dan kasih keuntungan untuk dia, tetapi dia membantu penjualan saya di situ. Jadi itu sampai kebingungan. Dan di tempat saya ibu-ibu yang membantu menjual telur asin, jamu, tape, dan yang hari ini tadi kita luncurkan itu peyek. Nah itu juga dia keuntungannya besar. Jadi saya fokus di produksi, dia fokus di penjualan. Karena dia berpikir kalau saya produksi juga, alah badine ya meng KCS sidik kok. Nah seperti itu, saya bikin pemikiran mindsetnya seperti itu, biar mereka nggak produksi sebenarnya. Tapi ini menarik karena biasanya kalau masih mikro itu mikirnya kalau suruh jualin orang cuannya kan berkurang gitu. Ya, padahal betul. Saya dulu seperti itu juga. Saya berpikiran wah ini mana masuk mau jadi pesaing ya. Nah tetapi kalau mereka bisa menghitung, sekarang kan orang pintar menghitung. Wah iki badine oke ternyata dodolan iki. Aku ya tak melu-melu. Saya ikut-ikutan bikin produknya, akhirnya malah kita punya kompetitor banyak. Nah lebih baik kita menurunkan persentase keuntungan kita, tetapi tidak rugi jangan sampai rugi. Nah yang untuk yang untuk marketing kita tinggikan. Itu perkaliannya luar biasa. Yang saya dimana biasanya omset saya cuman 1.000 toples per botol untuk untuk black garlic bawang hitam tunggal, sekarang bisa di angka 5.000. Perbandingannya luar biasa dan mereka malah nggak akan jadi kompetitor. Ketika saya tanya kok nggak produksi sendiri aja sekarang, kan udah tahu dan udah punya pelanggan. Mas. Nah itu jawabannya. Rasah mumet repot ya. Tak hitung-hitung ternyata badimu sidik mas, oke badiku. Nah dia nggak jadi produksi akhirnya, tetapi saya perkaliannya yang pemasarannya banyak sekali. Kalau saya berpikiran badine tak pek dewe malah arah badi-badi. Itu ada satu kata kunci ya ibu-ibu ya. Sering kan kita mikirnya, wis badine gua aku kabeh, ning semumet ya aku kabeh gitu ya. Kemaruk malah kesel jebule. Iya. Oke, ini Mas Duko mungkin boleh dikasih masukan deh yang dilihat ini 1-2 produk ini bisa diapain nih buat ditingkatkan. Mungkin kalau ngelihat gini kan langsung wah sebagai yang punya pengalaman bisnis kan ini ketoknya lebih baik diginiin atau biar apa nih. Boleh pilih produk mana yang mau boleh di-review ya Bu? Di-review boleh. Jadi ya. kalau untuk produk itu sebenarnya semuanya bagus. Tidak ada produk yang jelek. Tetapi yang menentukan kita bisa berhasil atau tidaknya sebenarnya di pemasarannya. Sebagus apapun produknya kalau nggak laku tadi ya percuma. Jabatan ibu-ibu. Nah, ketika nanti produk kita belum bagus tetapi laku, itu harus ditingkatkan juga kualitasnya. Termasuk kemasannya nanti ditingkatkan,
Dan jangan lupa yang utama adalah perizinannya dari awal. Itu lebih menambah kepercayaan. Semua produk saya pasti ada izinnya, ada kalau untuk yang makanan ada dari Halal MUI juga, izin edar jelas ya, itu dari izin edar harus ada. Nah di situ. Jadi legalitas harus semuanya diurus. Legalitas harus semua diurus. Karena ketika kita cantumkan di kemasan kita, itu pasti akan trusted menjadi ya. Iya, tingkat kepercayaannya tinggi. Dan kalau gini, kita juga terkadang membuat kemasan ada nomor telepon kita. Itu ternyata tidak akan membuat produk kita laku banyak. Oh kenapa? Karena orang lain nggak mau memasarkan, udah ada nomor teleponnya kita. Orang yang ngedolke. Perusahaan besar itu tidak pernah ada yang mencantumkan nomor teleponnya. Oke. Di situ. Jadi kalau kepengen produk kita dipasarkan sama orang lain, hilangkan nomor teleponnya. Oke. Tetapi kalau untuk awal-awal nggak masalah aja karena kita belum punya pasar untuk perkenalan. Tetapi kalau kita mau menggunakan jasa orang lain untuk membantu pemasaran kita, jangan sampai ada nomor telepon kita. Kasihan nanti marketingnya nggak ditelepon, yang ditelepon kita langsung. Di situ. Oh iya. Nah, kalau ibu juga senang, ibu-ibu ataupun UMKM lainnya juga senang jalan-jalan, itu jangan lupa produknya selalu dibawa. Itu jelas meningkatkan kepercayaan juga. Maksudnya dibawa itu gimana Pak? Jadi dolan yang gue gendeng. Nah, di mana-mana dibawa. Nah, seandainya enggak apa-apa jadi. Enggak apa-apa. Apapun produknya, saya ndok asin aja saya bawa ke Eropa. Loh, dikiranya produk itu wah wes tekan Eropa. Padahal menjenengan Padahal saya sendiri yang bawa. Oh, tapi strategi ya. Iya, jadi saya juga punya produk air minum isi ulang juga untuk pemasukan Padukuan. Di situ juga waktu saya keliling di 3 negara, saya bawa kemasannya. Foto? Saya foto, enggak diminum-minum, cuman saya bawa, saya foto gitu. Wah ini tekan ngendi produknya. Nah itu juga pengaruh. Kita senang walaupun cuman di Solo, di Klaten, ataupun sampai di Bali, itu enggak apa-apa, difoto aja. Di situ. Nah nanti untuk kita posting di sosial media, orang udah enggak berpikiran, wah ini juragane lenggawa. Enggak, tapi pikirannya, wah kok ono nang Solo iki, kok ada di Bali ini. Nah pikirannya kan seperti itu. Kita sekarang media sosial itu udah luar biasa. Yang menjelaskan biar fotonya, kita nggak perlu menjelaskan. Nah, Oke. Gitu. Boleh dong kasih apresiasi dulu buat Mas Andi. Nah, tapi ini, aku membayangkan bahwa foto itu. Ya kan iso foto ini kan telangkup. Iki misalnya iki kan telangkupnya dari tas. Nah, ini kan jadi dompet, ini kan iso. Oh, jadi dompet. Dompet. Jadi, nanti kalau ada di bandara gimana? Kan gue casing HP ya iso. Nah, mungkin kalau batu bata itu waktu main ke tempat Pak Lurah itu dibawa. Nanti kan dikiranya rumahnya Pak Lurah, wah ini pembian botolnya mesti nganggo iki. Oh Pak Lurah dandan terus. Tempatnya Pak Kus. Tempatnya gitu ya. Pak Kus. Nanti ke tempatnya Pak Aris. Nah, dibawa semuanya. ke Pani Radio gitu ya. Oh iya. Oke, dan ngomong-ngomong soal foto ini sebentar. Hari Kita juga bawa teman-teman ini Ya. khusus untuk ibu-ibu yang ada di sini semua. Nanti produknya boleh difotoin gratis. Jadi nanti ada tim yang akan memfoto produk ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi fotonya lebih cantik, lebih profesional ini gitu sudah, ya. Sudah disediakan untuk ibu-ibu, makanya dimanfaatkan. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak Kus, disemangati aja deh ibu-ibunya. Karena ini sudah dapat tipsnya, Pak Lurah tadi memberikan fasilitasinya, dari Pak Aris ini juga banyak banget contoh-contohnya. Monggo Pak, disemangati lagi Pak. Terima kasih Mbak Marta. Bahwa malam hari ini istimewa sekali. Menurut saya istimewa sekali. Kenapa istimewa? Ini UMKM di Sidoluhur dihadiri yang mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Tidak main-main Bu. Ini yang menguasai apa? Pani Radio Pati itu. Yang menguasai dana keistimewaan. Nah, kalau menjenengan semangat mau menaikkan kelas UMKM di Sidoluhur, mungkin sewaktu-waktu Pak Aris ini datang ke sini. Betul tidak? Produknya lebih meningkat, bisa aksesnya nanti kan lebih enak Bu. Nah, istimewa yang kedua, penjenengan dihadiri oleh praktisi yang namanya Mas Sandi. Saya kenal lama ini Mas Sandi ini. Ini istilahnya bisnis akal-akalan.
Ya, istilahnya akal-akalan tadi sampaikan sendiri kok. Dia menyusun dus dalam truk produksi apa tadi? Deterjen yang penuh cuma di belakang. Itu kan akal-akalan. Nah, membawa telur sampai ke Amerika. Dianggapnya orang Amerika juga makan telurnya Mas Andi. Nah, ini akan akal-akalan, tapi menguntungkan. Ini istimewa, betul. Kalau penjenengan mengikuti ilmunya Mas Andi, sukses penjenengan. Yakin saya. Nah itu kalau lebih sukses lagi begini Bu. Untuk memotivasi diri jenengan untuk mengembangkan UMKM di Sidoluhur. Di kamar penjenengan itu ditulisi. Di atas pintu kamar. Saya harus sukses sebagai UMKM. Sehingga apa? Setiap penjenengan bangun tidur selalu melihat itu. Akhirnya termotivasi diri. Betul Mbak Marta? Nah. Keras Pak. Dan tadi Mas Andi menggunakan orang lain atau teman-teman yang lain, anak muda. Anak-anak muda sekarang canggih-canggih. Masalah IT. Nah, kalau Mas Andi mengurangi keuntungan untuk anak-anak yang istilahnya menawarkan produk Mas Andi. Penjenengan bisa kok tidak keuntungan tidak dibagikan kepada orang yang lain, putra-putri penjenengan diikutkan serta dalam pelatihan bisnis online lewat kami. Dari Dinas Tenaga Kerja ada. Nah pelatihan bisnis online itu tidak lama. Cuman 1 minggu dapat laptop untuk usaha. Di situ dilatih untuk memfoto produk penjenengan. Penjenengan yang produksi, putra-putri penjenengan yang menawarkan lewat online. Itu kan keuntungannya juga dapat untuk anak penjenengan. Kalau Mas Andi kan orang lain. Nah, ini lebih menguntungkan jenengan. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Mbak Marta. Oke. Matur nuwun. Wes tambah semangat harusnya semangat, ya. Pokoknya luar biasa. Kalau Mas Andi pakai orang lain itu karena wong omah wis ora percaya ngantian dimanfaatke terus nggo dodolan. Nganti saiki. Tapi kan terbukti ya. Terbukti. Nah, tapi minimal hari ini dapat mindset baru. Betul. Jadi bukan modal sebenarnya yang kita lebih butuhkan. Ide kreativitas dan pemasaran. Betul. Karena kalau sebenarnya apapun yang kita bikin ini terjual, itu kan terkumpul modal. Betul. Jadi semakin besar kita bisa memasarkan, modalnya akan juga terkumpul lebih besar. Yang paling penting juga manajemennya, bagaimana uang itu nanti kita simpan untuk kita ngambil kulak. Betul. Kita puter lagi. Nah, seperti itu. Matur nuwun sangat Pak Kuswanto, Pak Aris, Pak Lurah. Dan Mas Andi tentu saja terus menginspirasi. Aku saat ini orang menginspirasi. Mary. Mary. Aku ya pengen gondrong ngono men dadi cukuh. Aku mau dadi wargane wae. Oke, tapi kita semuanya semoga inspirasi ini tidak berhenti. Ya. Besok terus kita mulai berpikir kayak tadi yang dicontohkan. Setuju ya Ibu-ibu? Setuju. Piye carane tambah sugih? Piye carane produknya semakin laris? Betul. Gitu Jadi ya? harapan nih, wah iki meh sugih. Iki meh sugih nih. Jadi ngono terus ora apa nganti sok meh terus. Dadi gitu. lali Mary karo tanggane. Lali Mary karena rumangsane wis meh ngono nganti. Meh mandek malah. Ora apa-apa, penting meh. Baik, terima kasih banyak hari ini berkat dana keistimewaan Dinas Koperasi dan UKM DIY bisa menginspirasi ibu-ibu tidak hanya bersilaturahmi, betul ya? Kalau dapat inspirasi hari ini boleh tepuk tangan 1 kali. Akeh malan. Kalau saking terinspirasi nih lo. Kalau tambah semangat hari ini tepuk tangannya boleh banyak. Oh iya. Kalau gitu kita berdua pamit, kita sudah lega ya. Iya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumurjati. Terima kasih banyak dan kita akan terus menyemangati seluruh pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita akan yel-yel biar semangat ibu-ibu UMKM naik kelas. Jogja istimewa. Kita saksikan tari Rancak Kenes.
ginambaran kanthi titik budaya tuku kang pantes den leluri dilarane